فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ikhwani wa akhwati hafizakumullahu jami'an. Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari penggalan ucapan penulis, wa afdalu hadhil ummati ba'dal anbiya Abu Bakar thumma Umar thumma Uthman. هكذا روي لنا عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان ويسمع بذلك النبي فلا ينكره. Dan ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya generasi terbaik dari umat ini yang pertama adalah Abu Bakar, kemudian Umar ibn al-Khattab, kemudian Uthman, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia mengatakan, dahulu kami selalu berbincang-bincang dan mengatakan pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, kami mengatakan bahwasanya manusia terbaik dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan ucapan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarnya namun beliau tidak mengingkarinya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, ini menjadi sebagai takrir, penetapan dan persetujuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita sudah bahas sebelumnya, insyaallah ta'ala pada beberapa pertemuan ini dan ke depan kita akan membahas satu persatu dari nama-nama generasi terbaik dari umat ini yang disebutkan oleh penulis. Dan kita sudah membawakan biografi tentang Abu Bakar radhiyallahu an pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan ini insyaallah ta'ala nas'alullah at-taufiq wal i'ana, kita akan mencoba melihat dan membuka lembaran-lembaran biografi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau memiliki nama asli atau nasabnya dan ayah-ayah di atasnya dari Quraisy. Nama beliau Umar ibn al-Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah ibn Abdullah ibn Qurt ibn Razah ibn Adi ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nizar ibn Mudrika ibn Nizar ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Nizar ibni Mudhar ibni Ma'ad ibni Adnan, yang mana nasabnya bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab ibni Lu'ay ibni Ghalib. Beliau ini
seorang yang bernisbat kepada kabilah Quraisy dan Adawi. Jadi beliau ini, nama beliau Umar bin Khattab, dikenal dengan Al-Adawi. Al-Adawi. Kita sebutkan ini dari awal karena nanti akan ada hubungannya dengan beberapa pembahasan ke depan. Ayah beliau bernama Al-Khattab ibni Nufail, dan ibu beliau bernama Hantama ibni Hashim Hantama binti Hashim ibni Al-Mughirah ibn Abdullah ibni Umar ibni Makhzum ibni Yaqzah, kemudian ibni Kilab bin Murrah. Bertemu dengan nasab Nabi SAW, ibunya ini pada Kilab bin Murrah, yang mana semuanya ini merupakan keturunan Fihr ibni Malik ibni Nadhr yang merupakan julukan Quraisy. Jadi semuanya ini termasuk kabilah Quraisy. Baik, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sejak kecil beliau sudah diajari oleh ayahnya untuk memanah, berkuda, kemudian juga diajari untuk membaca dan menulis. Dan ini jarang ketika itu di kabilah Quraisy orang-orang yang bisa membaca dan menulis. Umar bin Khattab selain diajari hal-hal yang kita sebutkan ini oleh ayahnya, juga beliau sering diajak untuk menemani ayahnya ke pasar, sehingga ia melihat perdagangan di pasar dan dari situ dia mempelajari ilmu perdagangan. Meranjak remaja kemudian dewasa, Umar bin Khattab diangkat dan dipercaya oleh orang-orang Quraisy sebagai safir. Safir artinya duta Quraisy kepada kabilah-kabilah yang lain. Jika ada pertikaian antara Quraisy dengan kabilah yang lain, maka mereka mengutus Umar ibn Khattab. Kalau ada yang macam-macam dengan Quraisy, mencela atau merendahkan Quraisy, juga mereka mengutus Umar ibn Khattab, karena beliau terkenal dengan orang yang kuat, jago memanah, jago berkuda, dan juga jago menulis, sehingga cocok untuk ditempatkan pada perkara-perkara yang sifatnya diplomatis. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau lahir pada tahun ke-13 setelah tahun gajah, atau usianya lebih muda dari Nabi SAW sebanyak 13 tahun. Beliau lahir tahun 13 gajah, setelah tahun gajah. Dan Nabi SAW lahir pada Amul Fil, tahun gajah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mulai diwahyukan kepadanya dan mulai diperintahkan untuk mengumumkan dakwanya, karena pada awal-awal diutusnya Nabi kita Muhammad SAW selama 3 tahun, yaitu dari tahun ketiga, keempat, dan kelima, beliau ini Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi rinciannya, Nabi SAW wahyu pertama yang turun kepadanya adalah Iqra. Dengan ayat Iqra ini sampai ayat kelima, sebagaimana yang disebutkan Al-Bukhari di dalam hadis yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya setelah Iqra ini beliau diangkat menjadi nabi. Namun tidak ada wahyu yang turun lagi setelah turunnya Iqra ini sampai beliau melewati masa 3 tahun. Disebut dengan masa fatratul wahyi. Wahyu tidak turun lagi. Tapi Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW ketika itu, membawa Rasulullah kepada Waraqah bin Naufal ibni al-Asad ibni Abdul Uzzah, pamannya
yang merupakan orang Arab Quraisy, akan tetapi dia mempelajari Injil, dan Waraqah ini bisa berbahasa Ibraniyah, bahasa Hebrew. Sehingga Waraqah bin Naufal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengatakan hadzal namus alladzi nazal ala Musa, yang turun kepadamu ini adalah an-namus. An-namus artinya malaikat Jibril yang juga dahulu turun kepada Nabi Musa. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran muazzara laitani kuntu hayyan idh yukhrijuka qaumuk. Duhai kiranya aku masih hidup ketika nanti kaummu akan mengusirmu. Ketika itu Waraqah bin Naufal sudah tua, bahkan matanya sudah tidak bisa melihat lagi dikarenakan saking tuanya. Tapi dia mengatakan wa in yudrikni yaumuk, sebagaimana dalam Sahih Bukhari, kalau seandainya aku masih hidup dan kaummu yaitu Quraisy mengusirmu dari negerimu, niscaya aku akan menolongmu. Niscaya aku akan menolongmu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar hal tersebut, awa mukhrijiyahum, apakah mereka ini akan mengusirku padahal mereka mengenalku sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan orang-orang Quraisy kalau ingin safar jauh, mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai amanah, dikarenakan mereka percaya kepada Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terheran, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Naufal, innahu lam yakun nabiyyun qablak illa udhi, tidak ada satu nabi pun sebelummu melainkan ia akan disakiti oleh kaumnya. Akhirnya 3 tahun berlalu, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Jibril untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Salamah bin Abdurrahman dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, baina ana amshi fa idza malakun jalisun ala kursiyyin baina samai wal ard. Ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba ada yang menyeruku dari atas. Ternyata ada seorang malaikat yang duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Faru'ibtu min, aku pun takut. Lalu aku bersegera masuk ke rumahku, yaitu rumah Khadijah radhiyallahu anha, istrinya. Lalu beliau meminta, dathiruni, pakaikan selimut kepadaku. Beliau gemetar. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangun, fa'anzir, berilah peringatan. Dengan ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul. Kalau tadi Iqra, beliau diutus sebagai nabi. Dengan ayat qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan, disinilah beliau diangkat sebagai rasul. Akhirnya beliau mulai berdakwah. Kata rawi, fahamiyal wahyu wa tataba'. Setelah turunnya ayat ini, barulah wahyu dan ayat-ayat Al-Quran turun secara berangsur-angsur. Dan yang turun disebut dengan surah-surah Makkiyah yang mengingatkan tentang hari akhir. Seperti misalnya Al-Qari'ah, ini turun di Mekah sebelum hijrah. Akhirnya setelah ada perintah untuk menyampaikan wahyu ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mulailah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan beliau memilih orang-orang yang ia percaya dan ia yakini bisa menerima dakwahnya. Lalu dia pun setelah istrinya Khadijah dan Waraqah bin Naufal beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ia percaya adalah anak dari omnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka berimanlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia mencari sahabat karibnya yang paling dekat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka berimanlah Abu Bakar
Lalu Abu Bakar ini berdakwah sebagaimana yang kita sebutkan, beriman dengan dakwah Abu Bakar, Talha bin Ubaidillah, kemudian Sa'id bin Zaid, dan Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan radhiyallahu anil jami'. Hingga akhirnya kaum muslimin ketika itu berjumlah, juga beriman Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu, seorang budak yang ketika dia masuk Islam disiksa oleh tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf. Disiksa, dibiarkan di siang hari, di panas matahari yang terik, dibiarkan tidur di atas pasir yang begitu panas. Panas dari bawah dikarenakan pasir yang sudah menyimpan panas dari matahari, dan juga panas terik langsung dari sinar matahari. Tapi hal itu tidak membuat Bilal radhiyallahu an mundur dari agamanya sedikit pun. Yang dia katakan hanya ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an melihat kondisi Bilal seperti itu, ia pun memerdekakan Bilal dengan hartanya. Ia membeli Bilal dengan hartanya, kemudian Bilal dimerdekakan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya khusus untuk apa yang dilakukan Abu Bakar ini di akhir surat Al-Lail, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ada di akhir surat Al-Lail. Baik. Sampai akhirnya jumlah kaum muslimin mulai banyak, ada sekitar 30 orang. Begitu masuk tahun kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, fasda' bima tu'mar. Wahai Muhammad, fasda', dakwamu harus terang-terangan. Berdakwalah secara terang-terangan pada tahun kelima. Ketika itu beliau juga diturunkan sebuah ayat dalam surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Beliau pun naik ke atas Sofa, ke atas bukit Sofa, dan beliau memanggil, ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, datanglah semua berkumpul. Lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anni akhbartukum anna khalfa hadzal wadi khailan turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqi?" Kalau seandainya aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik lembah ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayaiku? Kata para orang-orang Quraisy, "Ma jarrabna 'alaika kadziban." Kami tidak pernah melihat kedustaan darimu. Tentunya kami akan benarkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabin syadid." Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan, seorang rasul yang mengingatkan kalian akan ancaman azab yang pedih di akhirat kelak. Bangkit Abu Lahab, lalu dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihaza jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk mendengarkan bualanmu ini engkau mengumpulkan kami? Hingga akhirnya Allah menurunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahab wa tab, sampai akhir surat. Baik, ketika tahun kelima ini dan kaum muslimin dan Nabi SAW sudah menampakkan dakwanya, bertambah keras siksaan dan tindasan orang-orang kafir Quraisy kepada kaum muslimin ketika itu. Hingga akhirnya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habasyah, ke negeri Ethiopia, karena di sana ada seorang raja yang bernama Ashamah, yang mana raja ini seorang Nasrani dan tidak menzalimi siapapun. Walaupun ada cerita khusus yang terjadi, ada peristiwa antara Amr bin al-As dengan Raja Najasyi ini, dan ini menjadi sebab masuk Islamnya Amr bin al-As pada tahun ke-7 setelah Sulhul Hudaybiyah.
Tapi ini ada pembahasan khusus. Kita kembali kepada pembahasan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu kaum muslimin semakin tersiksa dan mereka tidak berani untuk sholat di depan Ka'bah. Kenapa? Karena pasti akan dicegat oleh orang-orang Quraisy. Karena kebiasaan mereka dahulu adalah sering membuat majelis-majelis duduk nongkrong di sekitar di pelataran Ka'bah. Ini kebiasaan mereka. Sampai suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di tahun kelima Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau salat di Ka'bah dan Abu Jahal, Amr bin Hisham menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyakiti dan mencelanya, mencela agamanya dan mengolok-olok agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, tidak bisa membalasnya. Beliau bersabar. Tapi begitu sakitnya, seakan-akan begitu terhinanya orang yang memeluk agama ini dikarenakan mendengar celaan Abu Jahal ini. Ketika itu beliau baru saja pulang dari Ka'bah dan naik ke Bukit Sofa. Di situ ditemui oleh Abu Jahal. Ternyata di dekat situ ada rumah milik Ibni Jada'an yang memiliki seorang budak wanita. Budak wanita ini mendengar apa yang diucapkan Abu Jahal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa celaan. Akhirnya setelah selesai mencela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Jahal ini kembali ke tongkrongan orang-orang Quraisy di sekitar Ka'bah. Tiba-tiba datang Hamzah ibni Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saudara sepersusuannya. Ketika datang, baru pulang dari berburu, dia masih membawa anak panahnya dan busur. Melihat kondisi seperti itu, biasanya Hamzah tidak akan bergabung dengan orang-orang Quraisy. Dia akan langsung pulang ke rumahnya. Namun budak wanita ini yang milik keluarga Jada'an ini, ia segera mendekati Hamzah lalu menceritakan apa yang diucapkan Abu Jahal kepada anak pamannya, kepada ponakannya, juga saudara sepersusuannya. Ternyata Hamzah ibni Abdul Muttalib ketika itu masih kafir. Hanya saja bangsa Arab ini memiliki hamiyah, asabiyah, sukuisme yang sangat kental. Tapi juga Hamzah ini seorang yang berakal. Dan seperti inilah kondisi hampir semua orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini benar. Hanya saja mereka malu untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kita akan sebutkan siapa-siapa saja yang kondisinya seperti ini. Mereka ingin masuk Islam tapi selalu tertahan oleh rasa malu untuk meninggalkan agama nenek moyang. Akhirnya Hamzah mendengar hal ini, yang seharusnya dia langsung pulang ke rumah dan tidak bergabung dengan orang-orang Quraisy, dia berubah pikiran. Dia langsung menuju Ka'bah, memulai dengan tawaf 7 putaran. Setelah itu dia melirik, ternyata Abu Jahal berada di tengah-tengah majelis orang-orang Quraisy ini. Dia mendatangi Abu Jahal, lalu mengambil anak panahnya memukulkan ke kepala Abu Jahal. Berdiri salah seorang dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu tadi kita sebutkan bahwasanya ibu dari Umar ibn Khattab, Hantama ibn Hashim ibn al-Mughira ibn Abdullah ibn Umar ibn Makhzum, disebut dengan kabilah Makhzumiyah. Dan Abu Jahal ini bertemu dengan
ibunya Umar bin Khattab pada Bani Makhzum ini. Akhirnya bangkit Bani Makhzum, salah seorang dari Bani Makhzum, lalu mengatakan, ma ra'aituka illa waqad saba'ta. Wahai Hamzah, sepertinya engkau sudah saba'ta. Jadi ketika itu orang-orang Quraisy menjuluki orang yang masuk Islam orang yang kesurupan. Sabi'. Sepertinya engkau ini sudah kesurupan. Maksudnya mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hamzah? Na'am wa ana ashhadu annahu Rasulullah wa anna dinahul haqq. Iya, benar, dan saya bersaksi bahwasanya dia adalah utusan Allah, Rasulullah, dan agama yang dibawanya adalah benar. Akhirnya kata Abu Jahal, duduk. Biarkan Hamzah memukul kepalaku, karena tadi aku sudah mencela anak pamannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sejelek-jelek celaan. Akhirnya setelah itu Hamzah ibn Abdul Muttalib mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengumumkan Islamnya. Akhirnya beliau pun mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengumumkan Islam. Ternyata 3 hari berlalu, Umar ibn Khattab mendengar peristiwa Hamzah memukul pamannya dari ibunya, paman dari ibunya, karena dari ibunya Bani Makhzum dan juga Abu Jahal ini Bani Makhzum. Akhirnya Umar dan juga bertambah dengan unek-unek Umar yang lain, karena Umar berpikir dia sebagai duta Quraisy melihat setelah diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyaksikan kabilah Quraisy mulai terpecah belah, dan dia khawatir persatuan ini akan semakin hancur dan Quraisy tinggal nama lagi, kehormatan Quraisy tinggal nama lagi. Dan apabila kabilah-kabilah yang lain datang ingin menantang Quraisy, maka Quraisy tidak bisa membalasnya kembali. Maka ini pendapat Umar, dia khawatir orang-orang Quraisy terpecah belah. Apalagi ditambah Hamzah yang sudah masuk Islam 3 hari yang lalu memukul pamannya. Akhirnya kata Umar bin Khattab, dia mengambil sebuah keputusan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah membunuhnya, dia serahkan dirinya kepada Bani Ka'ab bin Lu'ay. Dia serahkan dirinya kepada Quraisy untuk membunuh Umar. Yang penting dia dikenang sebagai seorang yang dulu mempersatukan Quraisy setelah dipecah belah oleh agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cita-cita Umar ketika itu. Akhirnya berangkatlah Umar ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sudah menyiapkan pedangnya. Di tengah jalan dia bertemu dengan salah seorang dari Bani Adi. Bani Adi Al-Adawi adalah satu kabilah dengan Umar bin Khattab. Yang laki-laki dari Bani Adi ini seorang yang bernama Nuaim ibni Abdillahi Al-Adawi Al-Qurashi. Ternyata dia sudah masuk Islam, tapi dia di antara kaum muslimin yang sudah masuk Islam namun menyembunyikan keislaman mereka. Menyembunyikan keislaman mereka. Dia bertanya, ila aina ya Umar? Membawa pedang tidak seperti biasanya, engkau mau kemana wahai Umar? Dia bilang, Umar menjawab, orang ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memecah belah Quraisy, dan saya datang untuk membunuhnya. Apa kata Nuaim ibn Abdillah Al-Adawi ini? Dia mengatakan, lalu bagaimana nanti dengan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, Bani Abdul Muttalib, yang mereka pasti akan membunuhmu. Daripada engkau mengurusi Muhammad, lebih baik engkau mengurusi adik iparmu
yaitu Sa'id ibn Zaid, dan adikmu Fatimah bintul Khattab, karena mereka ini keduanya telah masuk Islam. Umar tambah marah, subhanallah, tambah marah karena adiknya yang perempuan dan suami adiknya telah masuk Islam. Datanglah ia ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab. Ternyata dia mendapati di rumah Fatimah ada suaminya Sa'id bin Zaid, yang juga merupakan anak dari paman Umar bin Khattab Al-Adawi, Sa'id ibn Zaid ibni Amr ibni Naufal, yang merupakan Zaid ibn Amr ibn Naufal ini seorang yang meninggal sebelum diutusnya Nabi SAW, tapi dia tidak menyembah berhala sedikit pun, sehingga kata Nabi SAW, dia ini yaitu Zaid ibn Amr ibn Naufal akan dibangkitkan di hari kiamat kelak ummatan wahidah, sendirian karena dia berada di atas agama fitrah, hanya beribadah kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Hanya saja dia tidak mendapati syariat Nabi sebelum Nabi kita, dan ketika dia meninggal Nabi kita Muhammad SAW belum diutus. Asyahid, ketika itu Umar masuk ke rumah Fatimah adiknya, ternyata di sisi keduanya ada sahabat Khabbab bin al-Arid yang mengajari adiknya Fatimah dan Sa'id ini Al-Quran. Marah Umar, ia pun memukul Sa'id bin Zaid, tersungkur, kemudian memukul adiknya Fatimah bintul Khattab sampai bibirnya berdarah, dan tiba-tiba mushaf yang ada di tangan adiknya terjatuh. Setelah memukul adiknya, mulai datang rasa penyesalan dalam diri Umar. Dan tadi kita sudah singgung bahwasanya orang-orang Quraisy mengetahui bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi SAW ini hak, akan tetapi asabiyah, sukuisme yang menghalangi mereka untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Begitu mushaf tadi jatuh, Fatimah adiknya segera mengambilnya. Lalu Umar ingin merampasnya. Kata adiknya Fatimah, tidak, hatta tatawadda, sampai engkau berwudu. Akhirnya Umar pun berwudu, lalu diberikan mushaf tersebut atau lembaran yang bertuliskan Al-Quran tersebut kepada Umar. Ternyata di dalamnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. Setelah Umar melihat ayat ini, melihat lembaran tadi, ternyata di dalamnya berisi firman Allah, Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, sungguh tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk engkau menjadi binasa. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Taha ini salah satu nama dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun yang rajih, Taha ini salah satu dari huruf-huruf muqatta'ah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin dan seterusnya, bukan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, wahai Muhammad, tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu untuk membinasakanmu, illa tadhkiratan liman yakhsha, akan tetapi Al-Quran ini sebagai peringatan bagi orang-orang yang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, ini Al-Quran adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik langit dan bumi. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ar-Rahman beristiwa tinggi, berada di atas arsy, di atas langit ketujuh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara, miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, dan apa yang ada di dalam tanah. Setelah selesai membaca ayat ini,
Umar bin Khattab mengatakan, laisa hadza min kalamil bashar. Sungguh ini bukanlah ucapan seorang manusia. Karena Umar, tadi kita sudah singgung, adalah orang yang diajari ayahnya membaca dan menulis. Sehingga dari situ dia bisa mempelajari syair-syair orang Arab, ucapan-ucapan orang Arab. Dan dia melihat surat Taha ini, laisa hadza min kalamil bashar. Sungguh ini bukanlah ucapan manusia. Ketika itu Umar bin Khattab pun masuk Islam. Dan Fatimah bintul Khattab radhiyallahu anha mengatakan, pergilah engkau menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Darun Nadwa, di rumah Zaid bin Al-Arqam atau selainnya. Akhirnya Umar bin Khattab pun mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang disebutkan oleh adiknya. Sesampainya di rumah tersebut, ia mengetuk pintu. Dan belum ada yang mengetahui bahwasanya Umar masuk Islam. Di dalam rumah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, di antaranya Hamzah. Dan Hamzah ini terkenal di antara orang-orang kafir Quraisy seorang yang pemberani. Dan ketika dia masuk Islam, tekanan dan siksaan, celaan kepada kaum muslimin mulai berkurang. Kenapa? Karena mereka takut Hamzah sudah berada di barisan kaum muslimin. Umar bin Khattab mengetuk pintu. Mereka melihat, Hamzah melihatnya, ya Rasulullah, innahu Umar. Ya Rasulullah, yang mengetuk pintu ini Umar. Apa kata Hamzah? Biarkan saja dia masuk. Kalau dia menginginkan keburukan, qatilna. Kalau dia menginginkan sesuatu yang buruk, kita bunuh dia. Akhirnya begitu dia masuk, ternyata dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul. Aku bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Bertakbir semua yang ada di dalam rumah. Dan ini 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam. Dan sebelum masuk Islamnya Umar, sebagian sahabat pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umaraini. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan salah satu dari 2 Umar, yaitu Umar ibn Khattab dan Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham dia adalah Abu Jahal. Fakana ahabbuhuma ilaihi Umar ibn Khattab. Tapi ternyata yang paling disenangi oleh Nabi SAW adalah Umar ibn Khattab. Ketika itu usianya belum melewati 30 tahun ketika Umar ibn Khattab masuk Islam. Suatu hari, dikarenakan kaum muslimin, mereka ketika sholat, mereka mencari tempat-tempat yang tidak ada orang-orang Quraisy agar mereka tidak disakiti. Suatu ketika Umar berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, alasna ala al-haqqi wa aduuna ala al-batil? Ya Rasulullah, bukankah kita di atas kebenaran dan yang memusuhi kita di atas kebatilan? Kata Rasulullah, na'am ya Umar, betul ya Umar. Kalau begitu, fafima ikhtifa, kenapa kita sembunyi-sembunyi ya Rasulullah? Mari kita keluar, tawaf, tahlil, takbir, dan salat di Ka'bah. Kita perlihatkan kepada musuh-musuh kita, inilah kebenaran. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hayya hal ya Umar, ayo wahai Umar. Akhirnya kaum muslimin pun keluar, membentuk 2 barisan. Di sebelah kanan ada Umar bin Khattab dan di sebelah kiri ada Hamzah ibn Abdul Muttalib, dan di tengah-tengahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun tawaf, takbir, tahlil, tahmid. Tidak ada satupun orang Quraisy yang berani mendekat atau sekedar mengucapkan celaan kepada mereka. Sehingga kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, fasammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma idzin bil Faruq. Maka ketika hari itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakanku dengan Al-Faruq. Al-Faruq artinya al-fariqu bainal haqqi wal batil, yang memisahkan
antara kebatilan dan kebenaran. Sehingga beliau, kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Abu Bakar dikenal dengan julukan As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj, Umar bin Khattab dijuluki dengan Al-Faruq dikarenakan peristiwa pada hari tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seorang yang sangat pemberani, dan dia rela mengorbankan dirinya untuk sesuatu yang dia yakini itulah yang seharusnya dilakukan. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya sebelum dia masuk Islam, melihat fenomena Quraisy terpecah belah, dia rela untuk membunuh Nabi SAW, kemudian menyerahkan dirinya kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib untuk dikisos. Karena kalau ada yang dibunuh dari satu kabilah, maka kabilah yang membunuh juga harus menyerahkan pembunuhnya. Kalau tidak, maka perang akan berkobar di antara dua kabilah. Inilah yang terjadi pada bangsa Arab ketika itu. Bahkan kita lanjutkan setelah salatul isya biidznillah ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjutkan kisah dari manusia terbaik dari umat ini setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Setelah masuk Islam, kata sahabat yang lain, mereka mengatakan, dahulu tidak ada dari kalangan kami yang berani menampakkan keislamannya kecuali setelah Umar bin Khattab masuk Islam. Dan perhatikan pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Islam dan Al-Quran ini mengubah akhlak dan sifat yang ada pada seorang anak manusia. Umar bin Khattab adalah seorang yang sangat keras, terkenal pada zaman jahiliyah di tengah-tengah orang Quraisy. Tidak ada yang berani mengganggunya. Bahkan ketika dahulu sahabat ingin berhijrah ke kota Madinah, mereka berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Namun ketika Umar yang ingin berhijrah, beliau menyiapkan pedangnya, menyiapkan panahnya, dan mengumpulkan keluarganya. Lalu beliau tawaf di Ka'bah seraya menyeru, wahai orang-orang Quraisy, man arada an taskilahu ummuh aw yuitam waladuh أو ترمل زوجته فليلقى عمر خلف هذا الوادي. Wahai sekalian orang-orang Quraisy, barang siapa yang ingin ibunya kehilangan ia, atau ia ingin menjadikan anaknya menjadi anak yatim, atau ia ingin menjadikan istrinya kehilangannya sehingga istrinya menjadi janda, falyalqa Umar khalfa hadzal wadi, maka silakan halangi Umar untuk berhijrah ke kota Madinah. Tidak ada yang hijrah secara terang-terangan kecuali Umar bin Khattab yang ketika itu membawa semua keluarganya, termasuk di dalamnya Abdullah bin Umar dan adiknya atau kakaknya Zaid ibn al-Khattab ibni Nufail radhiyallahu anhu. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu pun berhijrah
ke kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 tahun sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dan kisah hijrah Nabi dengan Abu Bakar kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Akhirnya Umar bin Khattab pun sampai ke kota Madinah, hingga akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga berhijrah di sana. Di antara keutamaan Umar bin Khattab ini dan manusia yang begitu kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Ya Umar, inna syaitan idza ra'aka salikan fajjan salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik." Wahai Umar, kalau syaitan melihat engkau sedang berjalan di suatu jalan, dari jauh ia melihatmu, maka ia akan mencari jalan yang lain. Dia tidak akan berani berpapasan denganmu, wahai Umar. Ini Umar bin Khattab. Kenapa dia bisa mendapatkan derajat yang begitu tinggi? Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakannya, dikarenakan dengan dialah menjadi sebab kaum muslimin ketika itu di Mekah bisa menampakkan keislaman mereka secara terang-terangan. Dan juga begitu tingginya tawakal Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, sebelum masuk Islam dia orang yang sangat kasar di dalam menindas orang-orang yang baru masuk Islam ketika dia masih kafir. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya ia memiliki seorang budak wanita yang masuk Islam. Ia pun menyiksa budak wanita itu dari pagi sampai sore. Kemudian Umar meninggalkannya lalu mengatakan, "Inni taraktuki, aku meninggalkan engkau bukan karena memaafkanmu, illa malalatan, tapi karena saya sudah bosan untuk menyiksamu." Sampai bosan Umar menyiksanya baru melepaskannya. Begitu kerasnya Umar ini dan begitu besar permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin ketika itu. Tapi subhanallah, ketika dia menjadi khalifah, dan kita akan sebutkan bagaimana proses beliau menjadi khalifah. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mengatakan, "Lau anna baghlatan azarat fil Iraq la khashitu an yas'alani Allahu anha." Kalau seandainya, ketika beliau sudah menjadi khalifah ketika itu, kalau seandainya ada seekor keledai yang tersesat di kota Irak, saya khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan pertanggungjawabannya kepadaku di hari kiamat kelak. Kenapa engkau tidak menunjukkan jalannya, wahai Umar? Karena Irak ketika itu di bawah kekuasaan dan pemerintahan kaum muslimin yang khalifahnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kita ringkas, di akhir masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika itu tahun 14 Hijriah, ini tahun 14 Hijriah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal tahun 11 Hijriah. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah selama 3 tahun, dan di akhir tahun kekhalifahan Abu Bakar di tahun yang ke-14, ia menuliskan sebuah wasiat untuk orang yang akan memegang pemerintahan kaum muslimin ketika itu. Namun Abu Bakar masih melihat siapakah yang paling berhak untuk menjadi khalifah setelahnya. Beliau bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, bagaimana menurutmu Umar bin Khattab?" Utsman menjelaskan begini dan begitu. Lalu Abu Bakar memanggil Ali bin Abi Thalib, menanyakan, "Bagaimana menurutmu kalau yang menjadi khalifah setelahku Umar bin Khattab?" Ali menjelaskan begini dan begitu.
ada beberapa sahabat yang lain. Hingga akhirnya Abu Bakar berazam, bertekad akan menuliskan wasiat untuk yang menjadi khalifah setelahnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia pun memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat ini. Dan Utsman bin Affan ini menginginkan agar Umar yang menjadi khalifah. Begitu Abu Bakar memerintahkan kepada Utsman, "Uktub ya Utsman, bismillahirrahmanirrahim." Dari Abu Bakar khalifatul muslimin yang akan menjadi khalifah setelahnya. Karena sakit, Abu Bakar pingsan ketika itu. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu an khawatir pingsan itu adalah akhir dari kehidupan Abu Bakar. Utsman pun menuliskan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Begitu bangun, Abu Bakar bertanya kepada Utsman, "Madza katabta?" Apa yang kau baca? Iqra, bacakan. Dari Abu Bakar khalifah kaum muslimin yang akan menjadi khalifah setelahnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersenyum Abu Bakar. Aku sudah mengetahui bahwasanya engkau tidak tega melihat umat Islam ini tanpa pemimpin, dan engkau tidak tega untuk yang memimpin mereka bukanlah orang yang tepat. Hingga akhirnya beberapa hari setelahnya, 3 hari setelahnya lebih atau kurang, Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal. Dan beliau meminta dikubur di kamar Aisyah berdampingan dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Umar bin Khattab menjadi pemimpin kaum muslimin ketika itu dan dibaiat. Ketika Abu Bakar menjadi pemimpin, dia dipanggil ya khalifata Rasulillah. Wahai khalifah, khalifah artinya yang datang setelahnya mengikuti yang sebelumnya. Ini khalifah. Begitu Umar bin Khattab yang menjadi pemimpin, dia dipanggil ya khalifata khalifati Rasulillah. Wahai khalifah, khalifahnya Rasulullah. Kepanjangan. Sehingga ketika itu kaum muslimin mengganti julukan untuk khalifah yang memegang pemerintahan menjadi Amirul Mukminin. Maka beliaulah orang yang pertama kali di dalam Islam dijuluki sebagai Amirul Mukminin. Walaupun orang-orang Syiah qatalahumullah, mereka mengatakan yang pertama dipanggil sebagai Amirul Mukminin adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi la ibrata biqaulihim, tidak ada sedikit pun pembenaran dari apa yang diucapkan orang-orang Syiah. Umar bin Khattab adalah Amirul Mukminin yang pertama yang dipanggil dengannya, kemudian Utsman, Ali, dan seterusnya Bani Umayyah dari Muawiyah, termasuk Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib yang memegang pemerintahan 1 tahun kemudian menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian diambil oleh anaknya Yazid bin Muawiyah dan seterusnya sampai selesai pemerintahan Bani Umayyah, lalu digantikan dengan Bani Abbasiyah, dipanggil dengan Amirul Mukminin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di dalam pemerintahannya beliau adalah orang yang berjanji dari awal yunsiful mazlum, tidak ada yang boleh dizalimi. Kalau ada yang berani dizalimi, maka dia akan berhadapan langsung dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak kisah-kisah tentang masa kekhalifahan beliau, karena beliau memegang pemerintahan selama 10 tahun. Beliau meninggal tahun 24 Hijriah. Suatu ketika semasa Nabi SAW masih hidup, ia bersama Abu Bakar dan Utsman, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman naik ke gunung Uhud. Ihtazza Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar. Lalu kata Nabi SAW, "Uthbut ya Uhud, fa innama alaika nabiyyun wasiddiqun wa syahidan." Diam wahai gunung Uhud,
karena di atasmu seorang nabi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, seorang siddiq yang dijuluki as-siddiq, dia adalah Abu Bakar, wa syahidan, dan 2 orang yang mati syahid. Pada masa pemerintahan Umar terjadi futuhat, terjadi perluasan pemerintahan kaum muslimin, hingga akhirnya mereka menundukkan kerajaan Romawi yang ketika itu sangat besar, demikian pula kerajaan Persia. Kaisar dan Kisra tunduk di bawah pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dia ketika itu berada di kota Madinah. Dia hanya mengutus utusan, mengutus Khalid ibn Walid, sampai akhirnya ia mencopot kepemimpinan perang dari Khalid ibn Walid ini karena satu alasan, karena setiap Khalid ibn Walid yang memegang komandan perang selalu menang. Akhirnya orang-orang ketika itu mengatakan menang karena kepemimpinan dipegang oleh Khalid. Umar bin Khattab, ini kekeliruan, karena seharusnya kami dahulu pada zaman Nabi SAW menang itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika perang Badar hanya 300 ditambah belasan orang kaum mukminin harus melawan 900 sampai 1000 orang kufar Quraisy. Mereka menang karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allaha rama." Wahai Muhammad, ketika engkau melempar, bukanlah engkau yang membuat mereka terkena dan mati, yaitu pada perang Badar. Akan tetapi engkau hanya penyebab yang melempar, yang membuat mereka terkena apa yang kau lempar dan mereka mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Umar mencopot kekomandanan Khalid ibn Walid ini dan memberikan kepada yang lain, khawatir manusia terfitnah dengan Khalid ibn Walid, seolah-olah kemenangan ini karena Khalid ibn Walid, bukan lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Umar bin Khattab bertanya-tanya kepada dirinya dengan kisah Uhud tadi, karena Rasulullah mengatakan wa syahidan, dan di atasmu 2 orang yang akan mati syahid. Siapa itu? Umar dan Utsman. Tapi beliau di kota Madinah. Ternyata benar apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man talaba asy-syahada bisidqin, barang siapa yang benar-benar berdoa kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan mati syahid, maka niscaya akan datang mati syahidnya itu walaupun dia berbaring di kasurnya. Ketika salat subuh di akhir pemerintahan beliau di tahun 24 Hijriah, beliau memimpin salat subuh karena khalifah ketika itu dialah yang memimpin salat jamaah kaum muslim di masjid utama. Walaupun di masjid-masjid yang lain ada ahli-ahli Quran yang dijadikan sebagai imam. Datang dalam keadaan salat seorang majusi yang merupakan pembantu budak di rumah Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, yang memang orang ini bernama Abu Lu'lu'a Al-Majusi. Abu Lu'lu'a Fairuz Al-Majusi, namanya Fairuz Al-Majusi. Dia ini memang hebat untuk dalam pertukangan, sehingga Al-Mughirah bin Syu'bah menggunakan jasanya. Tapi ternyata kebencian orang-orang Persia kepada Umar bin Khattab sangat mendasar. Kenapa? Karena begitu hebatnya kerajaan Persia, sampai Romawi saja hampir tidak pernah mengalahkan Persia. Pernah satu kali Romawi mengalahkan Persia ketika sebelum atau ketika tahun ke-6 Hijriah pada masa Sulhul Hudaybiyah. Ketika itu Romawi berhasil mengalahkan Persia, sehingga rajanya Heraklius ingin memanjatkan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan Romawi berhasil mengalahkan Persia. Ia pun menyengaja mendatangi Baitul Maqdis. Begitu senangnya Romawi bisa mengalahkan Persia, ia pun meninggalkan Damaskus
yang merupakan pusat kerajaan Romawi ketika itu, dan mendatangi Baitul Maqdis yang ada di Palestina. Tujuannya apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memenangkan Romawi terhadap Persia. Di lain waktu hampir tidak pernah Romawi mengalahkan Persia. Bahkan ketika surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibawa oleh Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi kepada Kisra yang dikatakan namanya Syahansyah, begitu ia membaca surat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang isinya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulullah ila Kisra azimi Faris. Bismillahirrahmanirrahim, surat dari Muhammad Rasul Allah kepada Kisra Raja Persia. Salamun ala man ittaba'al huda wa amana billahi wa rasulihi wa syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan bersaksi la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Fa inni Rasulullahi ila nasi kaffah liyunzira man hayya wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin, liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Aku adalah, kata Rasulullah dalam suratnya, aku adalah Rasul yang diutus kepada manusia secara keseluruhan untuk memberi peringatan kepada yang hidup, dan tetaplah keputusan Allah kepada orang-orang yang kafir bahwasanya mereka penghuni neraka. Kemudian kata Rasulullah dalam suratnya, ad'uka bidi'ayatillah aslim taslam wa in abaita fa inna ismal majusi alaik. Masuk Islamlah engkau, niscaya engkau akan selamat. Kalau engkau berpaling, maka dosa orang-orang Majusi, seluruh rakyatmu, berada di dalam tanggungan. Selesai membaca surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Kisra mengatakan, abdun haqirun min ra'iyati yaktubu ismahu qabla ismi. Hamba, dia menganggap budak, karena orang Arab negeri Hijaz, Arab Adnaniyah, keturunan Ma'ad bin Adnan, tidak pernah ada yang memiliki kerajaan, tidak pernah ada yang menjadi raja. Sehingga kata Kisra ini, raja Persia, hamba sahaya menulis surat kepadaku, dan dia mendahulukan penulisan namanya sebelum penulisan namaku. Dia mengatakan ini penghinaan. Begitu sombongnya Kisra. Akhirnya dia mengutus kepada sekutunya di Yaman yang bernama Bazan untuk mengirimkan 2 orang membawa Muhammad ke hadapannya. Subhanallah. Kisra mengutus atau memerintahkan kepada sekutunya Bazan yang berada di Yaman karena lebih dekat ke kota Madinah, untuk mengirimkan 2 orang kepada yang mengaku Nabi ini dan membawanya ke hadapan Kisra. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat berita dari langit melalui Jibril alaihissalam, ketika Kisra setelah membaca surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ucapan kesombongan tadi, ia menyobek-nyobek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mazzaqallahu mulkah, ia telah menyobek-nyobek suratku, sungguh Allah akan menyobek-nyobek kerajaannya. Ternyata di hari yang sama, ketika malam menjelang, anak dari Kisra ini yang bernama Syairuyah, ternyata dia melakukan pemberontakan kepada ayahnya sendiri, dan malam itu ia berhasil membunuh ayahnya, dan dia mengambil alih kerajaan Persia ketika itu. Lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, dan terjadi. Surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Kisra ini cukup panjang ceritanya. Yang kita inginkan bahwasanya Kisra ini, Persia ini begitu hebat, bahkan kerajaan terhebat ketika itu, tapi ternyata takluk di bawah kaum muslimin yang jumlahnya lebih sedikit, dan dipimpin oleh seorang yang bernama Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Kisra ini pernah mengirim satu utusan
untuk melihat kehidupan sang pemimpin khalifah kaum muslimin ketika itu yang sudah menaklukkan Romawi. Karena Romawi juga takluk pada pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di Syam ketika itu takluk di bawah pemerintahan Umar bin Khattab. Kita akan sebutkan insyaallah kisah bagaimana utusan Kisra ini mendatangi Umar. Dan Umar ini begitu hebatnya dan begitu luas pemerintahan kaum muslimin, kerajaan kaum muslimin terus bertambah. Penaklukan terjadi di negeri-negeri yang dianggap waktu itu sebagai negara adik kuasa, tapi hal itu tidak membuat Umar menjadi sombong, tidak membuat Umar menjadi lupa diri. Dia terus menantikan kapan ucapan Rasulullah SAW ini terrealisasi. Apa itu? Mati syahid. Tapi sebelum kita ceritakan tentang kisah mati syahid Umar ini, kita akan sebutkan dulu kisah utusan Kisra kepada Umar bin Khattab, yang mana utusan Kisra ini sengaja datang dari Persia untuk melihat seperti apa sih Umar itu yang begitu hebat. Ternyata dia datang lalu bertanya di kota Madinah, di manakah istana Umar? Di mana letak istana Umar? Kata yang ditanya, Umar tidak memiliki istana. Lalu di mana rumahnya? Ditunjukkan rumahnya di sebelah sana. Setelah didatangi, ternyata gubuk. Ini loh yang ditinggali oleh khalifah, pemimpin melebihi presiden. Syam, Persia, Irak, Yaman, Hijaz, semuanya tunduk di bawah pemerintahan Umar, termasuk Mesir ketika itu. Tapi ternyata Umar adalah seorang yang zahid. Betapa Islam mengubah Umar yang dulunya bengis, yang dulunya sangat kejam, menjadi seorang yang zuhud, yang prioritas kehidupannya hanyalah akhirat. Akhirnya utusan Kisra ini melihat, seperti itukah rumah Umar? Dia mengetuk, di mana Umar? Ternyata ketika itu Umar sedang tidak ada di rumah. Disuruh untuk pergi mencari ke arah masjid, dan didapati ternyata Umar sedang tertidur di bawah rindangan sebuah pohon. Cari mana algojo yang melindungi Umar? Dan semua orang tahu siapa Umar. Tanpa algojo pun itu adalah Umar, sehingga dia tidak membutuhkan algojo atau mungkin menteri penasehat. Tapi itulah Umar, seorang yang sangat zuhud. Akhirnya ditunjukkan, itu Umar, utusan Kisra, itu Umar, khalifah kaum muslimin yang telah menaklukkan dunia. Iya, itu Umar. Sampai akhirnya dia mengatakan suatu ucapan, animta lamma aqamta al-adla bainahum fanimta nawma qariril aini haniha. Dan ucapan ini menjadi sebuah perumpamaan keadilan seorang pemimpin. Dia mengatakan, wahai Umar, engkau tidur setelah engkau menegakkan keadilan di tengah-tengah rakyatmu. Sungguh tidur yang indah dan amat senangnya wahai engkau ya Umar. Dan ucapan ini menjadi perumpamaan. Berkata Hafidz Ibrahim dalam syairnya memuji Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wara'a sahib Kisra an ra'a Umaran bainar ra'iyyati utlan wa huwa ra'iha wa ahduhu 'inda mulukil fursi anna lahu suran minal jundi aw suran minal jundi wal ahrasi yahmiha ra'ahu
tahta dhilli dawhati mushtamilan biburdatin kana tulul ahdi yubliha fara'a al-jalalata fi asma ma'aniha wa qala qawlata haqqin asbahat masalan yarwiha jilun ba'dal jili yarwiha animta lamma aqamta al-adla bainahum fanimta nawma qariril aini haniha. Intinya dia menceritakan bagaimana perjalanan utusan Kisra ini kepada Umar bin Khattab, dan dia mengatakan apa yang telah kita ceritakan tadi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tetap zuhud dan menantikan kapan ucapan Nabi SAW terrealisasi ini. Hingga akhirnya di tahun ke-24 Hijriah ia memimpin sholat subuh, datang Abu Lu'lu'ah al-Majusi ini, kemudian ia membawa sebuah cemeti, sebuah pisau berkepala dua, dan menusuk Umar sebanyak 6 kali tusukan, hingga akhirnya Umar pun tersungkur. Sebagian sahabat langsung ingin menangkap, tapi ternyata dia masih terus melancarkan tusukan-tusukan dan terbunuh 6 orang lainnya dari kalangan sahabat, hingga akhirnya Abdurrahman ibn Auf atau selainnya melemparkan ridanya kepada muka Abu Lu'lu'ah, hingga akhirnya ia sudah terdesak dan dia menyadari akan ditangkap. Ia pun mengambil pisaunya tadi dan menusukkan dirinya sendiri dan mati pada saat itu juga. Segera kaum muslimin ingin menyelamatkan Umar. Kata Ibnu Umar, aku memegang perut ayahku, ternyata perutku tembus ke ususnya. Hingga akhirnya Umar dibaringkan di dalam rumahnya. Datang sebagian kaum muslimin menjenguk Umar. Ada salah seorang anak muda datang menjenguk Umar, lalu mengatakan, hani'an anta ya amiral mu'minin, sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kadza wa kadza. Sungguh amat senang wahai engkau amirul mu'minin Umar, engkau telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan engkau di dalam surga. Rasulullah mengatakan seperti ini dan seperti itu, memujimu. Akhirnya setelah orang ini pergi, Umar melihat celananya menyeret atau kainnya menyeret di lantai. Padahal Umar ketika itu hampir saja meninggal. Lalu dia memanggil, ya ibna akhi, wahai anak pamanku, angkat sarungmu, angkat kainmu di atas mata kaki, karena hal itu lebih bersih untuk kainmu dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini bagaimana Umar ibn Khattab tidak meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, padahal beliau hampir saja meninggal. Hingga akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhir pada hari Ahad tahun 24 Hijriah radhiyallahu anhu wa ardah. Dan beliau ini merupakan hujjah bagi siapapun pemimpin yang memimpin kaum muslimin, bahwasanya pernah ada zaman dahulu orang yang bisa berbuat adil dan dia adalah seorang pemimpin, sehingga tidak ada lagi yang datang menghadap Allah di hari kiamat kelak dan dia ketika hidup di dunia sebagai pemimpin lalu dia mengatakan saya tidak bisa adil karena ini dan itu. Allah akan mengatakan, ini Umar yang telah menjadi hujjah, memutus alasan bagi setiap pemimpin yang mereka mengatakan tidak bisa berbuat adil kepada rakyatnya. Demikian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Banyak sekali cerita di masa kekhalifahan beliau, bagaimana beliau setiap malam tidak pernah menghabiskan waktunya untuk tidur atau sholat sunnah. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya ketika menjadi khalifah untuk melihat kondisi rakyatnya. Dan ini diikuti oleh salah satu cucu dari Umar atau cicit dari Umar melalui anaknya, dari jalur anak yang perempuan, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Sampai pada masa Umar ini semua orang merasakan keadilan, dan banyak kisah-kisah
disebutkan di kisah yang sangat masyhur, walaupun sebagian mengatakan ini kisah yang lemah, tapi demikianlah sejarah sebagaimana kata Al-Iraqi, mencakup yang sahih dan yang tidak sampai kepada derajat sahih. Suatu ketika kebiasaan Umar melihat kondisi rakyatnya di malam hari. Dia melihat ada suatu kemah yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu ia mendengar ada suara wanita sedang menjerit. Dia mendekat lalu memanggil orang yang ada di dalam kemah tersebut. Keluar seorang laki-laki Badui. Dia mengatakan, "Man anta?" Umar menanyakan kepada orang tersebut, "Siapa engkau?" Kata dia, "Saya adalah orang dari pelosok, dari pedalaman, datang ke sini untuk bertemu dengan Umar, khalifah kaum muslimin, agar dia memenuhi hajat kami." Orang ini tidak mengetahui bahwasanya dia sedang berbicara dengan Umar bin Khattab. "Lalu siapa yang di dalam rumahmu yang menjerit?" Dia mengatakan, "Itu adalah istriku yang sedang menghadapi persalinannya." "Apakah ada yang membantunya?" tanya Umar. "Tidak ada." Akhirnya kata Umar, "Tunggu di sini." Pulanglah ia ke rumahnya menemui istrinya Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Lalu kata Umar, "Ya binta akramain, wahai anak dua orang yang mulia," yaitu anaknya ya binta akramain, wahai anak dua orang yang mulia, maukah engkau aku tunjukkan kepada sesuatu kebaikan yang Allah sediakan untukmu? Kata Ummu Kulthum, "Apa itu?" "Ada seorang yang ingin melahirkan, mereka tidak memiliki makanan, ayo cepat persiapkan yang dibutuhkan wanita ketika bersalin." Akhirnya berangkatlah Umar membawa sendiri tepungnya di punggungnya, dan Ummu Kulthum membawa semua peralatan persalinan. Ini Amirul Mukminin dan ibu negara. Akhirnya sampailah mereka ke kemah tersebut. Ummu Kulthum langsung masuk menolong wanita yang sedang bersalin, dan Umar bin Khattab menyalakan api, meniup api hingga asap masuk ke sela-sela jenggotnya untuk memasak makanan bagi A'rabi ini, bagi orang Badui ini. Setelah perempuan tersebut berhasil melahirkan, persalinannya selamat, keluar Ummu Kulthum lalu mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin, berikan kabar gembira kepada temanmu, sahabatmu, yaitu suami dari wanita tadi, bahwasanya istrinya telah melahirkan seorang anak laki-laki." Orang tadi mendengar suara Ummu Kulthum berteriak, "Ya Amirul Mukminin." Dia pun malu dan melihat, "Engkau Amirul Mukminin?" Kata Umar, "Iya, saya Amirul Mukminin dan ini istriku, anak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu." Gak usah merasa sungkan, ini makanan. Kemudian ia pun masuk menemui istri dan anaknya. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang malam-malam harinya dia lebih menghabiskan untuk melihat kondisi rakyatnya, sehingga ketika beliau ingin mempersiapkan ashabus syura, yaitu majelis syura, untuk memilih siapa yang akan menjadi khalifah setelahnya, dia tidak menyertakan anaknya Abdullah ibni Umar. Yang dia sertakan Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman ibn Auf, kemudian Zubair bin Awam atau selainnya, kemudian Talha ibn Ubaidillah, dan satu lagi dari 10 orang yang diberi kabar gembira selain Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ketika dia ditanya, "Kenapa engkau tidak memanggil anakmu dan mewasiatkan untuk anakmu sebagaimana yang dilakukan para raja yang lain?" Apa kata Umar? "Cukuplah kepenatan ini hanya dirasakan oleh Umar bin Khattab." Dia mengatakan bahwasanya menjadi khalifah itu bukan nikmat
yang seorang berbangga dengannya. Tapi ini sebuah kepenatan, ujian, musibah yang cukup dari keluarga Ibnul Khattab, hanya Umar yang merasakannya. Jangan lagi yang lain dari keluarga Ibnul Khattab. Ini subhanallahil azim. Maka orang-orang yang berlomba-lomba untuk mengejar kursi, mengejar kepemimpinan, alangkah indahnya kalau kita membaca kisah Umar bin Khattab untuk sedikit meredam ambisi dan keserakahan untuk mengejar kepemimpinan, mengurus kemaslahatan kaum muslimin, orang banyak. Sesungguhnya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebuah nikmat yang dibangga-banggakan sesama manusia. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini kisah Umar bin Khattab dan kita jawab satu atau dua pertanyaan biidznillah ta'ala. Assalamualaikum, saya mau tanya Pak Ustadz, saya pernah dengar ajal kita tidak akan datang sebelum rezeki kita sempurna diterima. Jadi apakah jika kita mencari rezeki secara cepat atau penghasilan yang besar, itu mempercepat ajal dan sebaliknya? Terima kasih. Berarti ngambilnya dikit-dikit aja rezekinya, biar umurnya panjang. Barakallahu fi kepada penanya. Waalaikumsalam. Perlu dipahami dalam hadis tersebut Nabi SAW mengatakan, innahu lan tamuta nafs hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak akan meninggal seseorang sampai menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Jadi keduanya sudah dicatat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'ajmilu fit talab. Akan tetapi carilah jalan terbaik di dalam menjemput rezeki yang sudah ditetapkan itu. Maksudnya bukan demikian. Keduanya, ajal dan rezeki, sudah ditetapkan. Tidak mungkin seorang bisa menyegerakannya, tidak mungkin bisa memperlambat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan berupa ajalnya. Hanya saja di sini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari dan menjemput rezeki yang sudah ditetapkan tersebut dengan cara yang terbaik, yang halal. Kenapa? Karena kalau kita mengejarnya dengan jalan yang haram pun akan sama kalau kita mengejarnya dengan jalan yang halal. Inilah maksudnya, kita kejar dengan jalan yang halal atau sebaliknya dengan jalan yang haram, hasilnya akan sama, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Baik, jadi ini motivasi untuk mencarinya dengan jalan yang halal, bukan untuk memperlambat atau mempercepat ajal. Nanti orang takut untuk jadi kaya, jadi pengusaha. Ustaz, harus seperti apa sikap dan tindakan saya? Karena istri saya sering sekali minta cerai dan meminta saya menceraikannya, dan masalah sedikit selalu meminta cerai, dan setiap masalah selalu disalahkan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Nabi SAW berlindung dari 4 hal. Di antaranya, min zaujatin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari seorang istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Dan ini diantara musibah dalam rumah tangga seseorang. Tapi tidak juga seorang bergampang-gampangan di dalam menceraikan istrinya, karena Allah berfirman di surat An-Nisa, asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu dari istri-istri kalian, padahal Allah sudah menyediakan hal yang terbaik disebabkan istri tersebut. Dan kalau ada pertikaian, Allah berfirman, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus satu utusan dari keluarga pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bermusyawarah. Kemudian Allah berfirman, bagi perempuan yang seperti ini, yang sudah mulai nusyuz, artinya tampak tidak taat kepada suaminya, Allah mewasiatkan 3 hal. Pertama, fa'idhuhun, maka nasihati dia, baik secara langsung atau melalui orang yang dianggap dihormati oleh wanita tersebut.
Kemudian kalau tidak mempan yang pertama ini, nasihat ini, wahjuruhunna fil madaji', boikot atau pisah ranjang. Ini wanita akan tersiksa ketika pisah ranjang dengan suaminya. Kalau juga tidak mempan, maka yang ketiga, wadribuhun, pukullah dengan pukulan yang mendidik, bukan nonjok, ya, bukan tampar, tapi pukulan yang mendidik, tidak di muka dan tidak pada tempat-tempat yang nampak. Dipukulnya adalah di kaki, seperti dipukul, sebagian para ulama mengatakan dengan sebatang sapu lidi dipukul. Iya, pukulan yang penuh dengan kemesraan. Iya, yang jomblo nggak akan paham. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya kisah-kisah sahabat ini bisa tersampaikan ke kita? Apakah zaman Rasulullah sudah ada yang mencatat kisah-kisah sahabat atau penyebarannya seperti hadis dari mulut ke mulut? Jangankan kisah sahabat, Ibnu Katsir rahimahullah menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Puluhan jilid yang isinya memuat awal kali Allah menciptakan makhluk sampai perjalanan terakhir manusia ke surga atau ke neraka. Semuanya ada dalam kitab yang beliau namakan dengan Al-Bidayah wan Nihayah. Adapun kisah sahabat sangat mudah pencatatannya, dan dahulu kaum muslimin diantara yang Allah subhanahu wa ta'ala bedakan dengan umat-umat yang lain, adanya ulama yang saling mewarisi ilmu ini. Majelis-majelis seperti ini bukan sesuatu yang baru. Bahkan disebutkan di dalam majelis Imam Malik hadir, di dalam majelis Imam Ahmad hadir 20.000 atau 50.000, dan hanya 2.000 atau 3.000 orang yang mencatat. Yang lain melihat akhlak Imam Ahmad rahimahullah. Dahulu ada bahkan sampai 100.000 yang hadir. Lalu bagaimana mereka bisa mendengar semuanya? Dulu nggak ada mikrofon. Ada istilahnya mubaligh. Ada seorang di sini berbicara, nanti sekitar 20 atau 30 meter yang akan melanjutkan. Kemudian seperti itu setelahnya. Sehingga di antara tarjih penguat di dalam, misalnya ada dua hadis yang bertentangan, maka dilihat siapa yang duduk paling dekat kepada syekh, karena bisa jadi yang menukil setelahnya dan setelahnya ini terjadi sedikit perubahan. Nah, ini diantara tarjih. Dan para ulama dari zaman dahulu menulis sirah ini, perjalanan-perjalanan seperti ini. Bahkan perjalanan dari yang subhanallah sangat menakjubkan, sejak zaman Nabi Adam, kemudian anaknya Syith bin Adam, dan seterusnya mereka bisa menyebutkan. Dan semuanya itu selain ada di dalam Al-Quran, juga ada namanya ilmu sejarah. Dan ilmu sejarah ini adalah seperti misalnya kita kalau ditanya tentang sejarah-sejarah sebelum kemerdekaan Republik Indonesia sampai kepada kita, bagaimana ada yang berupa cerita kemudian dibukukan dan seterusnya. Dan pada zaman dahulu sebagian sahabat sudah menulis, bahkan hadis Nabi SAW pun ditulis. Hadis Nabi SAW pun ditulis. Baik, jadi bukan sesuatu yang mustahil. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.